bersama dengan Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Susilo Sasmito dari Kemenak Provinsi Lampung. Kita akan berbincang bersama dengan beliau pendengar dengan topik kita yaitu 15 sebab dicabutnya rahmat bagian kedua. Untuk Anda yang ingin ikut berinteraksi dalam acara ini, kami mengundang Anda tentunya baik melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita sapa terlebih dahulu Pak Ustadz Susilo Sasmito. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Ya, gimana kabarnya nih Pak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkah Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan dan mudah-mudahan Mbak Nana dan seluruh pendengar setia RRI Bandar Lampung juga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan Pak Ustadz terkait dengan topik yang akan kita bahas hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, yaitu tentang 15 sebab dicabutnya rahmat bagian kedua. Terlebih dahulu mungkin bisa diberikan tausiahnya, silahkan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah amma ba'd. Mbak Nana selaku host pagi ini yang saya hormati dan seluruh pendengar setia Religi Pagi RRI Bandar Lampung dimanapun berada yang kami muliakan, syukur alhamdulillah pagi ini kita mengawali aktivitas kehidupan kita dengan senantiasa memuji kehadirat Allah atas segala nikmat, karunia, hidayah, ma'unahnya yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berbekal di dalam mempersiapkan amal-amal soleh kita nanti. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Berbahagia sekali Mbak Nana kita bisa bersilaturahim pada acara Religi Pagi, dan tema pagi ini kita masih akan melanjutkan tentang 15 penyebab dicabutnya rahmat, dan ini merupakan kajian yang kedua sebagai kelanjutan kajian yang pertama. Memang sengaja akan kita sampaikan satu persatu agar betul-betul bisa kita jiwai, kita rasakan, mengingat bahwa sesungguhnya nilai berkah itu sangat kita dambakan. Apalah artinya kita diberi kehidupan oleh Allah, diberi umur panjang, diberi rezeki, kalau di dalamnya tidak ada nilai keberkahan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kajian yang pertama sudah kita sampaikan 3 hal ya yang menyebabkan tercabutnya berkah. Pertama yaitu tidak adanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang muslim tidak lagi bertakwa, tidak takut kepada Allah, maka semua kehidupannya dicabut keberkahan. Yang kedua, tidak adanya nilai ikhlas dalam berbuat amal. Dan yang ketiga, pada kajian sebelumnya, tercabutnya berkah disebabkan juga tidak membiasakan membaca basmalah di dalam setiap memulai pekerjaan yang baik. Apakah itu dalam urusan memulai ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah.
Nah, pagi ini akan kita lanjutkan yang keempat. Apa yang menyebabkan Allah mencabut keberkahan dalam hidup kita? Yaitu memakan harta yang haram. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan dalam kehidupan kita bila mana kita memakan harta yang haram. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sungguh tidaklah ada manfaatnya kita berpayah-payah bekerja, kadang-kadang menghabiskan waktu, pikiran, tenaga untuk mengumpulkan harta kekayaan kita, ketika itu kita lakukan dengan cara yang dimurkai Allah, itu dengan cara-cara yang haram. Efek akibat daripada harta yang haram ini akan berpengaruh terhadap jiwa pelakunya, kesehatannya, anak keturunannya, termasuk istri dan keluarganya. Ini di dunia, belum nanti dampak di alam kubur atau di akhirat kalau orang ini tidak segera bertaubat dan menyadari kesalahannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalli mengingatkan kepada kita sekalian selaku hamba-hamba Allah di muka bumi. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-168 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, makanlah dari segala bentuk jenis makanan yang telah aku siapkan di muka bumi ini dengan jalan, dengan cara yang halal dan yang baik-baik. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh kalian yang nyata. Ayat ini begitu terang benderangnya untuk kita tangkap makna kandungannya bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan segala kebutuhan manusia ini, telah mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, agar kita hanya memakan apa-apa yang nilainya halal dan thayyib. Kenapa dua ini selalu disandingkan antara halal dan thayyibah? Karena sesuatu yang halal belum tentu thayyib, dan sesuatu yang thayyibah belum tentu halal. Contohnya begini, sesuatu yang halal tetapi tidak thayyib. Contoh, ada satu makanan, mungkin dia daging, ya, atau nasi dan segala rangkaiannya. Ini makanan yang secara zatiyah halal, tapi tidak thayyib ketika makanan-makanan tadi sudah disajikan untuk apa ya, acara-acara kesyirikan. Tapi ada makanan yang thayyib tapi tidak halal. Misalnya apa? Ayam, daging kambing itu thayyib. Tetapi kalau kita makan dari hasil mencuri, itu menjadi tidak halal. Karena itu halal dan thayyib tidak bisa dipisahkan. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia, makanlah dari segala jenis makanan yang aku siapkan di muka bumi ini, yaitu yang halal dan yang baik. Saudaraku, yang menyebabkan manusia kadang-kadang cenderung mengambil yang haram itu adalah bisikan-bisikan setan. Makanya Allah lanjutkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, bisikan-bisikan setan, karena sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Nah,
Tugas setan itu memang nggak ada lain kecuali mengajak kejahatan dan perbuatan keji. Seperti yang disambungkan dalam ayat 169 di bawahnya. Innama ya'murukum bis-su'i wal fasya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Karena sesungguhnya setan itu senantiasa memerintahkanmu untuk berbuat jahat dan keji dan mengatakan hal-hal yang kamu tidak tahu tentang Allah. Itu pekerjaan setan. Salah satunya adalah bagaimana bisa menjerumuskan manusia dalam urusan harta. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak hadis yang perlu kita jadikan renungan seputar masalah pentingnya mencari harta yang halal. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita, pernah mengajarkan kepada umat ini dengan salah satu sabdanya. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Hadis rawahu Tabarani. Apa artinya? Mencari sesuatu yang halal. Ya, maksudnya mencari harta yang halal. Wajibun, wajib ala kulli muslimin, atas orang-orang muslim. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang agak panjang, yang artinya demikian, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, ya, yang mengambil tali, kemudian dia pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, kemudian dia mengikatnya dan menggendongnya, kemudian dia jual, itu lebih baik, lebih utama daripada orang yang kerjanya meminta-minta. Dan kemudian dilanjutkan, dan seseorang lebih baik memasukkan pasir ke dalam mulutnya daripada dia memasukkan makanan yang haram di dalam perutnya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nah, mentalitas seorang muslim yang seperti disinyalir Rasulullah ini ternyata banyak diselisihi. Ada orang yang bangga meminta-minta. Ada yang meminta-minta dengan penampilan seperti orang, mohon maaf nih ya, seperti di jalan-jalan itu. Tapi ada juga yang meminta-minta dengan penampilan perlente. Ya, sering kita jumpai ya, ada yang menggunakan proposal dan macam-macam, bukan untuk kepentingan umat, tetapi untuk kepentingan pribadi. Nah, sesungguhnya minta-minta ini adalah salah satu bentuk perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim sampai dilukiskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhormat ketika dia harus berpayah-payah, bahkan ketika dia harus mencari kayu bakar, dia jual. Itu lebih terhormat dan lebih berkah ketimbang dia meminta-minta. Termasuk Rasulullah menyampaikan, lebih baik seorang muslim memasukkan pasir ke dalam perutnya ketimbang dia harus memasukkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian bagaimana orang-orang yang mengumpulkan harta yang haram, kemudian setelah terkumpul sebagian mereka gunakan untuk bersedekah atau membantu tempat-tempat ibadah atau pesantren atau tempat-tempat yang lain. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Tabrani bersabda begini, man kasaba malan haraman fa'taqa minhu wa wassala minhu rahmatan kana isran alaihi. Artinya, barang siapa yang mendapatkan harta yang haram lalu ia pergunakan untuk memerdekakan budak atau untuk melakukan silaturahim, maka hal itu tidak akan menjadi beban. Maka hal itu akan menjadi beban yang memberatkannya. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya saya dan atau saudara sekalian mencari harta dengan cara yang tidak dihalalkan Allah atau dengan cara yang haram, kemudian setelah kita dapatkan harta, kita gunakan harta itu untuk, kalau dulu memerdekakan budak ya,
Karena dipandang orang yang memerdekakan budak itu termasuk orang yang beramal soleh. Kalau sekarang misalnya kita ganti, karena budak nggak ada lagi sekarang. Kita sumbangkan ke masjid, kita sumbangkan untuk anak yatim piatu, kita sumbangkan untuk amal-amal sosial. Bahkan ketika kita gunakan untuk berkunjung kepada orang tua kita, silaturahim dengan karib kerabat kita, sesungguhnya harta itu akan memberatkan orang yang mempunyai harta haram tadi. Ini begitu dahsyatnya tentang pentingnya mengambil cara hal-hal yang halal dalam urusan harta. Saudara-saudaraku sekalian, agar kita lebih berhati-hati, lantas macam-macam apa, cara yang seperti apa yang dikatakan mengambil harta yang haram itu? Ada beberapa contoh ya yang masuk kategori sumber harta yang diharamkan Allah. Pertama adalah yang namanya rashwah. Rashwah itu artinya suap. Nah, ini suap ini sudah menjadi tren di era seperti sekarang ini. Orang-orang berpendidikan maju, bergelar titel atau apa ya, titel yang panjang, ternyata tidak luput dari penyakit rashwah atau suap. Mungkin kita agak terkejut ya, ketika beberapa bulan ini banyak berita tentang budaya suap. Hanya karena ingin bisa kuliah di salah satu fakultas kedokteran misalnya, orang tua atau saudara-saudaranya rela menyuap seorang rektor atau lembaga pendidikan formal. Ini yang ketampak, masih banyak ya hal yang berkaitan dengan suap. Ya, urusan kedinasan kadang-kadang untuk bisa naik prestasi, kadang-kadang suap. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu rashi wal murtasi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyuap dan yang menerima suap. Apakah kita tidak yakin bahwa sesungguhnya rashwah atau suap itu adalah hal yang sangat dibenci agama dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ada sebuah hadis qudsi atau bahkan ayat ya, ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada diri kita sekalian, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hukum ya, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta sebagian yang lain dengan cara berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Penyakit rashwah ini sudah menggurita dalam kehidupan manusia akhir zaman ini. Tanpa terkecuali menimpa justru orang-orang yang kita kenal memiliki background pendidikan yang baik, agama yang baik. Sungguh, siapapun yang terlibat di dalam rashwah atau suap, dia sedang mengumpulkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, yang juga termasuk bentuk cara mengumpulkan harta yang haram adalah misalnya memakan harta anak-anak yatim. Di dalam salah satu ayat di dalam Quran surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita mendekati harta anak yatim. Wala taqrabu malal yatimi illa billatihi ahsan hatta yabalugha asyuddah. Nah, sekarang ini mendekati saja tidak boleh. Apalagi kita merampas mengambil harta anak yatim. Wala taqrabu malal yatim illa billatihi ahsan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak-anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Maksudnya adalah kita menyelamatkan harta anak yatim. Misalnya, saudara kita meninggal dunia dan dia meninggalkan anak yatim yang kebetulan punya harta.
Maka kewajiban kita sebagai saudara adalah menyelamatkan harta anak yatim itu dan kemudian memberikannya hatta yabalugha asyuddah, setelah dia akil balik. Jangan pernah kita mengambil sedikit pun dari harta anak-anak yatim. Kalau ingin hidup kita menjadi berkah, yang diperintahkan agama adalah agar kita menjaganya, agar supaya harta ini nanti kembali utuh kepada anak-anak yatim kita. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Nah, ini kita ingatkan juga kepada saudara-saudaraku yang biasa mengajukan bantuan-bantuan ya kepada instansi-instansi tertentu dengan mengatasnamakan anak yatim. Nah, ini betul-betul harus menjadi perhatian. Kalau memang dana itu tidak dialokasikan untuk anak yatim, saya pikir lebih aman untuk tidak menyalahgunakan. Jangan sampai anak yatim kita jadikan alamat untuk mendapatkan sesuatu yang itu nilainya sesungguhnya sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh bentuk harta yang juga haram setelah menyuap kemudian memakan harta anak yatim, yaitu mencuri. Mencuri ini juga termasuk bentuk dari perbuatan haram. Nah, pada zaman sekarang ini ya, bentuk pencurian itu bukan sesuatu yang aneh ya. Bahkan sering kita mendengar istilah korupsi. Korupsi. Termasuk, mohon maaf yang harus kita katakan, salah satu budaya ya yang sepertinya sudah melekat dalam tradisi sebagian ya, tidak semuanya tentu. Masyarakat kita adalah budaya mencuri. Sampai kenapa pemerintah ya membuat aturan undang-undang sampai membuat lembaga yang namanya KPK. Karena sesungguhnya lembaga ini adalah untuk ya menjadi alat supaya orang jera melakukan korupsi. Tapi ternyata mencuri ini sekarang sudah melembaga. Ya. Dan ini menjadi hal yang prihatin di sebuah negara yang sangat kental dengan nuansa agama. Ya. Tapi ternyata juga banyak yang terlibat dalam kasus-kasus pencurian besar yang kita kenal dengan nama korupsi. Saudaraku, kalau kita kembali kepada hukum Islam, Al-Quran, orang-orang yang mencuri ini kan jelas hukumannya potong tangan. Ini kalau kita ngomong hukum potong tangan sudah pada ketakutan kan, makanya pencuri Indonesia semakin jadi-jadi. Korupsi semakin menjadi-jadi. Kenapa? Hukumannya nggak tegas. Apalagi kalau kita membaca aturan-aturan terakhir ya, kalau ini benar ya, nanti koruptor itu kan hukumannya paling 2-4 tahun. Coba bayangkan. Korupsi, mencuri harta negara. Ya. Atau dengan bahasa lain, mengambil harta rakyat. Itu hukumannya cuma antara 2-4 tahun coba. Apa nanti tidak menjadi ladang korupsi di negeri ini? Padahal ayatnya tegas. Nanti silakan saudara-saudara membaca dalam surat Al-Maidah ayat ke-38. Ini hukuman bagi pencuri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasariqu wasariqatu fa'aqta'u aydiyahuma jazaa'um bima kasaba sakala minallah. Ya. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hukumnya tegas. Karena itu kenapa sebagian masyarakat kita alergi dengan hukum Islam? Karena mereka sudah terbayang-bayang bakal habis tangan mereka gitu. Nah, ya kalaupun toh misalnya hukum Islam potong tangan tidak diberlakukan karena memang negara kita bukan negara Islam ya,
Tetapi hukuman yang memberikan efek jerah mestinya juga harus ditetapkan. Bukan malah koruptor dimanjakan. Ya. Koruptor masa bisa leluasa. Inilah kemudian yang menyebabkan bangsa ini menjadi tidak berkah. Hidup kita menjadi tidak berkah. Saudara-saudaraku, ini poin yang keempat yang harus kita pahami, bahwa ketika manusia mengambil sesuatu yang haram, maka pribadi-pribadi orang itu, masyarakat itu, bahkan bangsa itu tidak akan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita melihat ya fenomena-fenomena di negeri ini. Kenapa musibah, bencana, malapetaka tidak kunjung reda, justru semakin menjadi-jadi? Jangan salah, ini salah satu efeknya, pengaruhnya, salah satu sebabnya, barangkali di negeri ini sudah banyak pencuri-pencuri liar yang menyebabkan kemurkaan Allah. Mbak Nana dan seluruh pendengar setia Religi Pagi, untuk pagi ini saya sampaikan satu saja. Nanti kelanjutan nomor 5 dan seterusnya pada Religi Pagi yang akan datang. Mudah-mudahan dengan sedikit pengantar ini nanti akan bisa saling melengkapi, mengoreksi, dan kita akan betul-betul menjaga, memastikan bahwa apa yang kita cari, apa yang kita makan hanyalah yang halal thayyibah, sebagaimana Allah tegaskan ulang di dalam Quran 172, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillah in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kurizkan kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku jika betul-betul engkau termasuk ahli ibadah. Semoga bermanfaat. Dan bila ada penyampaian yang kurang santun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah banyak sekali nih Pak Ustadz yang ingin ikut bergabung, baik melalui WhatsApp dan juga melalui telepon ya. Kita akan langsung saja merespon pendengar kita melalui telepon yang ingin ikut bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum RRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Yusuf Tawaran. Baik, silakan Pak Yusuf pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Mengenai rahmat barakah saja. Kalau mencuri atau korupsi itu sudah jelas itu Pak ya, hukumnya. Yang saya pertanyakan ini Pak Ustaz. Kami kalau di tempat kita banyak tokoh ya mengerti agama, hukum-hukum yang mengerti, yang sama aja dia mengerti. Tapi praktek dari kehidupan itu dengan penuh salat berjemaah, kalau saja di akhir waktu. Tapi kalau kegiatan sosial untuk desa atau kampung itu dia benar Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apakah itu termasuk ilmuwan orang barokah atau gimana itu Pak? Masuk golongan apa itu? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Yusuf di Pesawaran, mungkin bisa langsung ditanggapi. Silakan Pak Ustaz. Bisa diulang Mbak Nana secara singkat pertanyaannya tadi? Iya, jadi di daerahnya ini Pak Yusuf mengatakan banyak sekali ya ustadz-ustadz, mungkin alim ulama yang mengerti agama, tapi justru mereka yang mohon maaf malah seperti tidak mengerti gitu. Misalkan sholat gitu, sholat berjamaah gitu, bukannya mereka yang mereka tidak melakukannya, tapi mereka menganjurkan mungkin gitu loh Pak Ustadz. Oh baik, nah, ini mungkin tidak terkait dengan masalah tema pagi ini, tetapi nggak apa-apa. Bagaimana kalau misalnya Anda tokoh-tokoh, katakanlah orang-orang yang ditokohkan, apalagi dalam urusan agama ya, tetapi tidak menganjurkan amal ibadah seperti sholat berjamaah, padahal dia paham
Nah, ini nanti akan tersandung dengan Quran surat As-Saff ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Sungguh kabura maqtan 'indallah, dosa besar di sisi Allah atas apa-apa yang kamu katakan tapi tidak kamu kerjakan. Ya. Jadi ketika ada orang yang dianggap alim, dianggap mengerti, dianggap faqih, paham dalam urusan hukum, kemudian dia tidak mencontoh, tidak mempraktekkan, tidak menjadi uswah, bahkan dia hanya sekedar memerintah, maka dia terkena ayat ini. Dan itulah juga yang menyebabkan salah satu hilangnya keberkahan satu kampung, hilangnya keberkahan satu negeri. Ketika orang-orang yang paham, orang-orang yang alim, dia tidak menjadi contoh dalam hal-hal kebaikan. Ini kalau terkait dengan masalah keulamaan atau keilmuan. Nah, saya tambahkan walaupun tidak ditanyakan dalam konteks ini, termasuk orang-orang yang masuk kategori kaya lah ya, orang-orang kaya, orang-orang yang ya penguasa, ini juga bisa menyebabkan hilangnya keberkahan kalau mereka tidak melaksanakan keteladanan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-16 ya, surat 17 ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha. Ya, fahaku alahil qaul fatamarnaha tatmira gitu. Nanti bisa dicek lah ayatnya. Dan jikalau Allah menghendaki kehancuran suatu negeri atau suatu kampung, ya, Allah perintahkan kepada orang-orang yang